Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Fam atau justru dalam hubungan Twin Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kode komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah Gigi part yang keempat. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan part-part sebelumnya, jadi bisa silakan cek terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja. Ini dia kisah Gigi. Cici semenjak Cici kenal Twin Flame ya, Hmm, TFC, DF-nya Cici ya. hmm, hmm, Eh, yang Cici pengen kasih tahu itu bertahun-tahun sebelum Cici mengenal TF ini, Cici nggak pernah mengurus perceraian walaupun Cici udah berpisah hmm, lama ya, sekitar 5-6 tahun waktu itu hmm, berpisah hmm, sama suami ya. hmm. Tapi belum ada status benar-benar divorce ya waktu itu ya. Aha. Walau Cici mengenal orang sebelum-sebelumnya, nggak Hmm, ada niat untuk menyelesaikan, nggak ada hmm, hmm, gitu untuk meresmikan hmm, divorce itu, cerai itu hmm, nggak ada gitu loh. Kenal satu lagi nggak ada, hanya berjalan begitu saja, hmm, berjalan gitu. hmm, Saat Cici mengenal Twin Flame hmm. itu tanpa Cici rencanakan, jadi itu terjadi, itu tangan Tuhan yang bekerja. Yang tadinya Cici anggap mengurus perceraian itu susah, Hmm. Cici benar-benar dimudahkan Tuhan. Oke, oke. Ah, sangat-sangat dimudahkan Tuhan. Tahu nggak seperti apa Gimana? kejadiannya? Yang tadinya sebelumnya waktu Cici berkenal orang sebelum-sebelumnya itu Cici ngerasa berat ya untuk mengurus perceraiannya. Hmm, Takutnya nanti ribut lah, hak hmm, asuh anak lah, hmm, biaya lah, hmm, ini itu. Pikirnya berat banget lah. Jadi nggak pernah terpikir mengurus perceraian hmm, waktu itu hmm, sebelumnya ya, belum hmm, ketemu hmm, TF ya. Jadi setelah ketemu TF itu tiba-tiba hmm, Cici dikontak sama adiknya Cici ya kan. hmm, 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 Dia bilang waktu itu Cici kan pernikahannya di luar kota, hmm, sedangkan hmm, Cici kan posisi di Jakarta. hmm, hmm, Jadi di luar kota itu kebetulan ada Cici pulang ke sana, ada Cici itu cowok ya. Jadi pulang ke sana ke kampung halaman orang tua ya. hmm, hmm, Jadi waktu itu Cici menikahnya di daerah, jadi kan harus ngurus perceraian di daerah juga. hmm, hmm, Tiba-tiba ada Cici telepon Cici gitu, eh, tanya Cici, dia bilang, kamu mau urus cerai nggak? Kamu kan hmm, sudah berpisah lama. hmm, 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 Kalau kamu mau, nih ada orang di depan aku yang biasa ngurus perceraian. hmm, 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 Kalau kamu mau, kata dia gitu. Aku nggak maksa ya, cuma kalau kamu mau, kamu kan bilang nggak mau kembali lagi sama suami, kata dia gitu, ya kan? Kalau nggak mau kembali lagi, kamu harus urus lah, jangan menggantung, kata dia gitu. Ini demi kebaikan kamu. Adik aku nasehatin seperti itu ya. hmm, hmm, hmm. Jadi tanpa berpikir panjang aku langsung mengiyakan. Iya, Ah, mau. Ah, karena hati udah ketemu sama Twin Flame itu ya. ah, ah, ah. Iya, aku mau. Aku bilang gitu. Ya kan. Terus adik aku langsung cari solusi mau pakai cara seperti apa, seperti apa, seperti apa. Udah deal segala macam. Cici pulang ke Hmm, daerah, hmm, urus segalanya. Itu nggak ada sistem 2-3 bulan, berapa bulan selesai. Nggak, itu hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan selesai. Dan yang lebih lucunya lagi ya, tidak ada perdebatan, tidak ada perkelahian, Bener-bener mujizat tidak, lancar ya. lancar, lancar sekali. Dan di persidangan pun Cici ketemu mantan suami Ah, Cici, ah. tidak ada perdebatan apapun, semua baik-baik saja. Hmm, Dia oke, Cici oke, dia oke, hmm, semua baik-baik saja. Itu di luar dugaan Cici loh. Makanya Cici bilang ya, selama Cici bertemu Twin Flame, ah. eh seperti dimudahkan sama Tuhan segala halnya, Kayak, segala kayak halnya. harus diselesaikan itu kayak dibukakan emang ini harus diselesaikan gitu lah ya. Iya, ini harus diselesaikan karena terakhir-terakhir, Hmm, kenapa aku Cici tahu kenapa terjadi perpisahan separation ya. hmm, Tuhan mungkin berkata, ini sudah waktunya kalian berpisah karena kalian sudah lupa sama aku. hmm, Kalian melekat pada diri kalian berdua hmm, hmm, gitu loh. Jadi itu terjadi perpisahan, Cici sangat menyadari loh. hmm, hmm, Terakhir-terakhir masih komunikasi sama dia, kan beda-beda tempat ya. Dia kan di luar kota ya. hmm. Setelah separation kan dia di luar kota. Jadi uh, cemburunya gede. Oh, oke, oke, oke. Ah, Nah, seperti dia melekat sekali sama Cici lah. oh, oke. Ah, ah, ah. Ah, jadi Cici sempat kaget dia berkata seperti ini. Eh, kita ada planning.
ke depan. Dia yakin suatu hari nanti dia akan berpisah sama istrinya. Karena memang udah di ujung tanduk, udah nggak cocok kan. Dia yakin itu. Dia minta Cici sabar segala macam untuk hal-hal yang dia pengen lakuin dulu, ya kan. Di situ kecemburuan dia sama Cici tambah tinggi, tambah gede, dan Cici pun melakukan hal yang sama. Kecemburuannya gede. Bukan sama pasangannya ya, malahan sama orang-orang sekitarnya. Oh, oke. Jadi kayak punya ketakutan gitu ya? Punya ketakutan. Gimana ya? Jadi terjadi perdebatan, terus suka terjadi kesalahpahaman. Akhirnya itu walaupun terjadi keributan bagaimanapun, kita tuh sebenarnya nggak ada kata pengen pisah, nggak ada. Dua-dua tuh nggak ada. Awal-awalnya tuh nggak ada. Jadi dia bilang gini sama aku, sama Cici, kamu tahu nggak, katanya, aku berkorban banyak buat diri kamu loh. Banyak hal yang kamu tahu, sampai berdarah-berdarah pun aku lakuin untuk hubungan ini loh, katanya kayak gitu. Demi kamu loh. Kamu sedikit pun gak percaya sama aku ya, katanya kayak gitu. Kalau aku bakal ngeberesin segala hal ini. Aku minta kamu sabar, katanya kayak gitu sama Cici kan. Tapi memang Tuhan pinginnya pisah ya. Tuhan kan punya segala cara berarti ya. Jadi dia sempat bilang gini sama Cici. Apapun yang terjadi ya, katanya, nggak akan ada yang berani pisahin kita. Ya, walaupun bagaimanapun, Tuhan pun sekalipun nggak ada yang berani pisahin kita. Langsung Cici kaget. Cici bilang, kamu nggak boleh ngomong begitu. Tuhan kalau mau sebentar loh, ya kan? Kamu nggak boleh ngomong begitu. Cici masih ngingetin dia. Dia kayak ngerasa dia melekat sama Cici. Dia melupakan Tuhan. Oke. Dia sampai menduakan Tuhan, apa ya? Bukan menduakan ya. Kayak menomorduakan gitu lah ya. Menomor sekiankan Tuhan, sampai Tuhan pun nggak bisa, kata dia, untuk misahin. Nah di situ rasanya jeder, kayak ada petir, kayaknya rasanya ya, jeder. Cici langsung kaget, dia ngomong begitu. Aduh, nggak boleh ngomong seperti itu. Bagaimanapun Tuhan di atas segalanya, ya kan? Tuhan kalau mau membalikkan tangan kita sebentar loh, membalikkan telapak tangan loh, ya kan? Sampai dia masih ngotot. Itu kalau kamu nggak percaya sama aku, kata dia, kamu yang buat aku ngomong seperti itu, kata dia. Kalau kamu nggak percaya sama aku kasih tahu kamu, kata dia, nggak akan ada yang bisa ngesahin kita, kata dia. Nah di situ jeder. Tuhan memang tidak memisahkan secara langsung, tapi Tuhan membuat aku mundur. Oke. Tuhan membuat aku mundur loh. Tuhan meletakkan ketakutan dalam diri aku. Jadi di momen itulah yang bikin Gigi ini mundur gitu ya? Mundur. Di momen-momen itulah. Nah disitulah Tuhan benar-benar Tuhan menunjukkan ke dia, kuasanya gitu lah ya. Ke dia mungkin, ke aku juga mungkin ya. Tuhan menunjukkan, kalian selama ini melupakan aku. Kalian selama ini melekat sama kalian berdua, gitu loh. Kamu percaya dia percaya kamu melekat berdua, gitu. Kalian lupa sama aku, gitu. Nah di situ benar-benar terjadi, rasanya seperti benar jeder terjadi. Nah, Tuhan tidak memisahkan yang bagaimana, tapi Tuhan memundurkan Cici ke belakang. Kamu singkir dulu deh. Ini orang diperbaiki dulu, mungkin ya, mungkin seperti itu loh. Mungkin orang ini diperbaiki dulu, kamu mundur sejenak. Yang Cici rasain seperti itu loh. Kalau benar ya Cici koneksi sama Tuhan sekarang ini ya, itu yang Cici saya seperti ngerasa rencana Tuhan itu, sebetulnya Cici udah tahu apa yang Tuhan mau. Rasanya seperti itu. Jadi seperti Tuhan mengirim pesan gitu ke Cici itu, kalau Cici meditasi seolah-olah mengatakan, biarlah dia di sana perbaiki diri dulu. Kamu pun perbaiki diri kamu. Mungkin masalahnya, mungkin perbaikannya yang berbeda ya. Mungkin kalau Cici kan udah banyak mengerti hal-hal spiritualnya, lebih terbangun duluan, lebih tersadar duluan. Jadi mungkin hal yang diperbaiki mungkin nggak separah dia. Mungkin dia parah. Mungkin dia parah lah. Banyak hal yang harus diperbaiki dari dia, ya kan? Dan itu Cici tahu, Cici sabar. Cici tahu nggak akan mudah. Nggak akan secepat itu juga bisa Tuhan kasih union atau apa, ya kan? Karena banyak hal, mungkin di diri dia banyak yang harus diperbaiki. Tapi kalau di diri Cici ngerasanya, selain hal-hal yang
buruk yang udah Cici lepas tadi, berarti Cici banyak perbaiki diri di dalam diri lagi, mengontrol emosi, ego. Yang paling Cici sadari sih saat ini, Cici orangnya gampang kecewa. Nah, itu yang harus Cici perbaiki. Dan Cici ngerasa itu kekecewaan yang gampang sekali Cici rasain itu karena luka batin masa kecil ya. Masa kecil Cici tidak bahagia gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus Cici sembuhkan. Cici selalu, tapi apa ya? Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Sampai sekarang ini masih kebawa gitu luka batin masa kecil itu. Gitu. Cici di keluarga gitu memang dari dulunya itu apa ya? Kalau perjalanan Cici sendiri sih di keluarga, kalau dibilang orang tentang hubungan twin flame ini kan berarti dari kecil tuh kita udah ini ya, udah mulai ada tanda-tanda ya. Dari luka batin, ini. Dan itu Cici rasain dari kecil tuh iya. Gitu. Cici tuh 5 bersaudara, Cici anak keempat, perempuan yang bontot ya. Cici merasa selalu dibedakan. Oke. Kehidupan kecilnya sedih sekali gitu rasanya. Jadi kenapa Cici orangnya sampai perempuan tapi jiwanya maskulin. Nah, itu terbentuk dari masa kecil. Nah, seperti ngerasa aku tidak akan ada beraninya kalau aku sudah besar, tidak akan ada yang berani menyakiti aku. Berarti sama ada faktor lingkungan juga ya, gitu. Faktor lingkungan yang menjadikan Cici mungkin berjiwa maskulin. Nah, mungkin karena ngerasanya waktu kecil hanya papa yang melindungi. Sedangkan papa kerja ya dari pagi sampai sore, gelap baru pulang. Jadi kayak ngerasa setiap hari menjalani satu hari itu kayaknya kebahagiaan itu adanya di setelah maghrib, setelah papa pulang kerja. Kayak ngerasa terlindunginya di jam-jam segitu gitu loh. Jadi kayak ada rasa dendam sih enggak ya, tapi luka batin itu ada kayaknya gitu loh. Yang menjadikan Cici saat seperti ini nih kayaknya takut sekali orang menyakitinya. Oke. Takut kecewa. Selalu ngerasa takut kecewa. Itu pengaruh sekali gitu. Mungkin kenapa ada ketemu sama twin flame itu ya yang perlu Cici obatin kali ya, yang perlu Cici sembuhkan di situ. Gitu. Jadi buat DF jangan selalu memikirkan DM begini, jangan lihat buruknya DM gitu. Kita harus bercermin buruk kita itu yang harus disembuhkan. Buruk-buruknya kita ada loh di dalam diri, makanya sering-sering meditasi kembali ke dalam diri. Kita akan tahu buruk-buruk diri kita yang dulu-dulunya apa yang harus kita sembuhkan dulu. Kenapa kita bisa menjadi pengejar, kenapa kita menjadi terobsesi sama orang, kenapa ya ada luka batin yang ada di dalam diri yang menjadikan kita seperti itu, terobsesi sama orang, pengen memiliki kemelekatan sama orang tuh, itu berasa sekali ada sesuatu dalam diri kita yang salah. Itu pun DM rasakan seperti Cici ya, Cici kan perempuan tapi kan jiwanya maskulinnya. Cici rasakan ada luka batin yang belum sembuh di dalam diri Cici yang menjadikan Cici sampai segini egoisnya, sampai segini kerasnya. Sampai segini melindungi hatinya gitu loh. Nggak mau tahu orang itu niat baik atau niat buruk, tapi Cici udah pasang beteng. Jangan nggak kesakitin lagi gitu lah. Iya, jangan. Rasanya begitu loh. Jadi ya intinya DM pun sama kok, punya struggle-nya sendiri juga, punya ya, pasti. menderita juga, Spiration DM pun menderita juga, sangat menderita juga. Logikanya gini aja, kalau kita pikirnya, semakin diri seseorang itu egois, sebenarnya nggak ada keinginan untuk egois, tetap ada sesuatu di dalam diri dia yang menjadikan dia kita egois. Itu aja sih kita berpikirnya gitu. Selagi dia tidak bisa menyembuhkan, ya dia akan tetap egois. Kalau dia berusaha menyembuhkan, ya mungkin akan berbeda suatu hari nanti. Dan kalau Cici kan sekarang Cici menyadari gitu, Cici tidak menyalahkan DF 100%, dan Cici juga tidak menyalahkan
Cici sadar aja gitu. Memang ini udah harus dijalani, ya memang harus memang diperbaiki, ya memang Cici jalani dulu. Salah, pola pikir dulu itu memang salah, yang harus dirubah, diganti yang baru. Sadar diri itu aja sih, gitu. Fokusnya harus diubah gitu ya. Harus dirubah gitu loh. Namanya juga kita cerminan ya. Kalau DF-nya di sana baik, DM juga akan terikuti juga baik gitu. Begitupun Kerasa ya, Ci? Berasa. Begitupun juga kalau DM-nya berkelakuan baik, nanti rasa DF juga akan terkenang jadi baik. Mirroring lah ya. Mirroring lah. Kalau apa ya? Kalau mirroringnya jelas sih. Kalau memang benar-benar connect twin flame ya, itu jelas sekali. Sinkronitasnya juga ya. Dulu waktu masih bersama-sama dia, itu banyak hal yang terjadi, sinkronitasnya banyak sekali gitu. Sering sampai kita terkaget-kaget sendiri gitu. Saat dia angkat handphone, Cici pun tiba-tiba telepon Cici masuk. Dia suka terkaget-kaget. Di waktu yang sama gitu lah ya. Di waktu sama. Itu bukan sekali dua kali, itu udah sering sekali. Dia sampai kayak bercanda ngomong gimana gitu ya. Kompakan banget ya. Sampai ngomong apa yang lucu gitu, artinya apalah gitu ya kan, kok bisa bareng sih, gila ya katanya gitu. Dan itu pun terjadi sama Cici. Saat Cici mau pegang HP, tiba-tiba handphone dia masuk. Telepon dari dia masuk. Itu sangat sering terjadi gitu. Kadang-kadang bisa ketemu di mana gitu. Kalau kita lagi pergi gitu, di mana tahu-tahu tadinya dia bilang nggak jadi pergi, tahu-tahu dia ada nongol di tempat yang sama. Ci, kalau deg-degan gitu ngerasain juga nggak, Ci? Deg-degan gimana? Kalau misalkan kan biasa kalau twin flame itu kalau salah satu lagi mikirin tuh kayak jantung tuh kayak berdebar kencang banget. Kita tahu. Kita tahu loh. Kita tahu untuk DM ya. DM tahu. Makanya jangan sering, kalau untuk DM jangan terlalu sering kirim perasaan. Itu nyampe dan DM tahu, dan di saat DM tahu, dia akan menjadikan itu apa ya, kayak bahan bakar dia. Oke. Jadi kayak wah ini saya di atas nih gitu. Lagi mikirin terus. Rasanya bisa seperti ini. Biarin dulu deh. Gitu. Dia itu kan jadi bahan bakar dia gitu. Tapi kalau saat kalian tidak memikirkan dan dia tidak memikirkan DM, maka dia akan pencarian. Akan berasa sekali, kok hari ini rasanya plong loh dalam hati, kayak nggak ada apa ya, tarik menarik apalah gitu, nggak ada apa-apanya gitu, berasa sekali gitu. Mungkin DF sibuk ya kan, nggak memikirkan, atau DF lagi apa gitu. Tapi satu hal yang kita kasih tahu juga ya, saat DF sakit katanya, DM bisa rasain. Oke. Kalau dia lagi nggak enak badan atau dia sakit gimana gitu, DM bisa, kalau Cici bisa rasain. Dan itu pernah sekali sama yang Cici pikirkan sama yang kenyataannya, iya. Jadi punya intuisi nih, kayaknya lagi sakit, ternyata beneran sakit gitu ya? Iya. Dan kita berasa gitu, kok rasanya apa ya, tiba-tiba gimana gitu, gimana gitu. Dan kalau DFC kan orangnya suka minum-minum ya kadang-kadang ya, sama teman-temannya ya. Dia mabok atau tidak itu bisa berasa, dia bisa menyadari. Ini orang lagi ngapain, ini orang lagi apa, Cici bisa rasain. Ini orang lagi nangis, nggak bisa rasain. Lewat intuisi aja atau ada tanda-tanda spesifik? Ada intuisinya begini. Waktu malam-malam Cici ngerasa orang kayaknya minum, mabok gitu ya kan. Mungkin mabok, tahu-tahu temennya kirim foto dia. Nah itu sama apa yang Cici pikirkan, itu sama. Tiba-tiba teman dia kan, kalau untuk diri dia kan Cici blokir, nggak ada akses buat Cici. Tapi dia kan bisa melewati teman-temannya kadang-kadang. Tiba-tiba WA teman-temannya masuk ke Cici, kirim foto dia, inilah kayak gitu, hanya untuk menarik perhatian Cici. Tapi untuk DF jangan pernah ngelakuin hal itu buat DM ya. Jangan pernah mengejarnya sampai seperti itu loh. Itu akan membuat DM menjadi risih. Oke. Jangan pernah memakai nomor
yang lain-lain untuk menghubungi kalau diblokir sama DM ya. Jangan gitu loh. Berarti DM pun sebenarnya tahu dong, misalkan ganti nomor ini si DF-nya terus pakai nomor lain pun ngerasa ya dong. Oh ini Tahu, si DF ini. tahu. Berasa. Kalau untuk posisi Cici ya, kalau Hmm. untuk posisi Cici tahu loh, dia Hmm. beli nomor baru, dia telepon Cici tahu. Karena apa? Dia selalu membeli nomor belakangnya sama seperti nomor Cici. Kayak ada polanya ya. Ah, ah. Ah. Jadi Cici udah berasa nih, oh pasti dia nggak jauh-jauh, ini Hmm. dia. Ah, ah. Hmm. Jadi janganlah walaupun nomor yang aneh-aneh gimana pun jangan ngelakuin hal itu yang ada DM DF-nya eh, risih. risih Ah. risih ngerasa terganggu gitu Hmm. loh. Hmm. Malah makin Karena pengen lari aja gitu jadinya. ya Ah. jadi kayak ini apa ya, kamu rasa pengen mundur menyerahnya itu lebih lebih parah lagi. Hmm. Ngerasa gini, Hmm. jangan dikejar, Hmm. kamu ngapain ngejar aku gitu. Oh, oke. Jadi malah pengen makin jauh gitu lah ya. ah Ah. risih jangan pernah ngelakuin itulah pokoknya. Ah. Kalau buat DF ya, Hmm. jangan pernah mengejar DF. Kalau udah diblokir, Hmm. kalian perbaiki diri aja lah. Intinya kalian perbaiki diri. Itulah yang paling penting. Berarti Selagi benar ya, kalian kalau DF makin ngejar itu, DM tuh pengen makin menjauh justru. semakin menjauh, semakin pengen mencari yang baru. Ah. Oke. Karena ketakutan. Hmm. 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 Ah, ah. Hmm. Tapi keinginan doang. Pengen cari sesuatu yang baru, hanya keinginan. Kalau tindakan nggak ada. Hmm. Tetap susah ya. Untuk melangkah satu langkah aja Hah? susah. Untuk melangkah untuk mencari ya. Hmm. Kalau kita berjalan biasa kan berjalan biasa aja. Tapi kalau melangkah untuk keinginan yang kita pengen mau itu Hmm. susah Hmm. sekali. Hmm. Tetap aja kita berdiri stuck gitu, Hmm. di tempat rasanya. Hmm. Hmm. Padahal yang datang itu bukan cuma satu dua orang yang mau mendekati kita, mungkin Hmm. banyak gitu yang datang. Tapi kita gak akan merespon mereka. Hmm. Kita udah pasang tembok dulu. Hmm. Itu ya kalau Cici ya DM. Cici ngerasa Cici masang tembok buat orang-orang. Kayak kasih pembatas gitu lah ya. Kasih pembatas gitu. Ah. Bahkan baru-baru ini ada yang menawarkan Cici gitu. Hmm. Siap, kalau kamu mau sama aku kita nikah yuk. Jadi kayak gitu. Ibaratnya gitu lah. Hmm. Orangnya serius juga. Hmm. Gitu. Potensi apa ya? Masa depannya oke. Hmm. Banyak yang menyayangkan, tapi Cici tidak tergerak hati. Sama sekali tidak tergerak. Karena ngerasanya walaupun DF sederhana orangnya, ngerasanya aku rela dari nol pun sebenarnya aku rela. Pengen gitu. Ngerasa kita mulai dari nol aja yuk. Gitu. Kamu bersedia nggak kalau kita mulai dari nol? Ngerasa seperti mungkin kalau dari orang lain tuh ngeliat tuh banyak kekurangan atau mungkin apa ya, kalau dilihat mata orang itu kayak prospeknya ibaratnya seperti itu ya, kayak kok nggak bagus masa depannya. Cuman kalau kita sudah sama Twin Fam ya itu udah nggak pengaruh sama sekali ya. benar. Ibaratnya kalau prospek orang lain kan dari kacamata orang lain menilainya begini. Kalau pandangan teman-teman Cici dulu waktu Cici berjalan sama Twin Fam ya. Ngapain kamu sama dia? Dia kan sudah ada istrinya. Udah gitu, dia orangnya minum-minum lagi. Ngapain sama dia? Udah gitu, orangnya juga teman Cici kan kasar ya kalau ngomong ya. Itu mah ikan teri kata dia. Dia kan cara perawakan lah gitu ya. Tumben-tumben loh kata dia bilang ini bukan gigi yang dulu loh. Yang mau diajak ini makan di pinggiran, ini yang mau diajak nongkrong di ini bukan kamu loh kata dia gitu. Yang mau nenteng-nenteng minuman apa di perjalanan begini, ini kan bukan diri kamu, kok kamu mau kayak gitu. Teman-teman merasa diri itu berubah. Tapi Cici memandangnya bahagia. Cici merasa sesuatu yang baru di diri dia. Kayaknya Cici ngerasa aku belum pernah ngerasain ini loh. Ternyata yang Cici anggap dulunya gimana itu bikin bahagia. Ternyata makan di pinggiran kayak gitu bahagia. Tapi kalau sama dia
Kalau sama orang lain mungkin enggak kan, kalau sama dia itu. Jadi berubahnya banyak. Pola pandang orang sama pola pandang kita berbeda. Rasanya itu orang menilainya kamu eh, ngapain sama ikan teri. Tapi kalau pandangan Cici, aku rela dari nol sama kamu. Oh, oke oke. Ah, gitu loh. Jadi intinya DM pun itu sebenarnya ya cinta ke DF ya tanpa syarat juga gitu ya. Tambah Mau syarat. mau DF-nya seperti apapun sebenarnya ya karena emang tanpa syarat aja, cinta murni aja, bukan karena ada apanya atau mengapanya, cuman ya memang kita mencintai dia gitu lah. Iya, cintanya luar biasa. Gak bisa bohong. Cinta walaupun mundur, walaupun terkesannya jahat, walaupun terkesannya tega. Mungkin dia di sana beranggapannya Cici jahat, Cici tega, ya kan? Cici melupakan pengorbanan dia dulu. Mungkin pandangan dia seperti itu, ya kan? Tapi apa ya? eh, dia nggak tahu bahwa sebenarnya DM itu cintanya lebih dari yang dia korban. Sebenarnya sama Cinta kok. sekali, DM pun pasti sangat mencintai DF-nya. sangat, sangat, sangat khawatir sampai detik ini pun masih, walaupun kita Cici udah pasrahin, relain segalanya, serahin sama Tuhan, segala macam. Kalau koneksi dia datang ke Cici itu kayak merasa masih lah, masih khawatir kadang-kadang kamu kenapa gitu.